wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Ibu? Baik? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas waktu Ibu karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya. Karena saya ingin memiliki kegiatan untuk mewawancara Ibu dalam rangka tugas saya sebagai CGP untuk mewawancara seorang pemimpin pembelajaran, di mana di sini saya melaksanakan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait bagaimana sih nanti cara-cara Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah Ibu, bisa kita mulai? Silakan. Yeah. Pada pertanyaan di sini saya memiliki pertanyaan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Kami yang selalu CGP yang bertugas untuk menginterview kepala sekolah. Saya akan coba jawab bahwa seorang kepala sekolah yang notabene adalah pemimpin pembelajaran pastinya dihadapkan dengan berbagai banyak kasus yang terjadi. Contoh ketika dulu sebelum saya mutasi di sini juga ada beberapa kasus, dan di sini pun juga ada beberapa kasus terkait dengan dilema etika. Terkait dengan identifikasi antara kasus dilema etika atau rujukan moral, itu adalah kasus yang berbeda. Nih, kalau tidak salah sepengetahuan Ibu, kasus yang tergolong atau terkategori dilema etika itu apabila ada kasus yang keduanya sama-sama benar, sehingga kita memerlukan keputusan yang betul-betul berdasar pada aturan dan moral yang benar. Kemudian terkait dengan rujukan moral itu adalah sebuah kasus yang hanya membedakan bahwa kasus itu benar atau salah, sehingga pengambil keputusannya lebih enak untuk diambil keputusan tersebut. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya, Ibu sudah memahami definisi dari dilema etika dan rujukan moral itu sendiri. Nah, berdasarkan pemaparan Ibu tadi, kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menghadapi masalah yang terkait dengan dilema etika memang agak berat, karena kita dihadapkan pada situasi bahwa harus memutuskan sebuah kasus yang sama-sama benar, itu sulit. Jadi yang bekerja tidak hanya kita bekerja secara aturan saja, tetapi yang nanti akan kita putuskan itu harus berdasar pada nilai-nilai kebajikan, sehingga tidak hanya murni bahwa si anak tersebut atau kasus tersebut harus kita putuskan segera karena melanggar aturan, tapi ada nilai-nilai kebajikan harus kita angkat di situ, sehingga menimbulkan memunculkan bahwa perlu adanya kerja nyata juga di situ. Terus sekali Bu, dalam melakukan ini tentu saja tidak menekan kepada aturan ya, tapi kita memerlukan rasa-rasa kemanusiaan yang ada di sekeliling kita. Nah itu kita lanjutkan ya, pertanyaan yang berikutnya, yaitu langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, itu prosedur yang kita lakukan berdasar pada 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Insya Allah kita sudah berusaha untuk mempelajari hal tersebut. Luar biasa sekali ya Ibu ya, sudah insya Allah langkah-langkah yang digunakan itu jika sudah menggunakan tadi 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan itu, insya Allah tidak akan melenceng dari apa ya, seperti itu. Semua bisa bijak ya. Dari langkah-langkah yang dilakukan itu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus dilema etika, sebelum kita memutuskan sebuah hasil akhir gitu, apa yang kita putuskan, pasti kita mengambil langkah-langkah. Pertama, kita akan menghadirkan wali kelas. Masuk ke pertanyaan nomor 5 ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Yang jadi tantangan dari kasus dilema etika itu adalah dilemanya tadi. Ya. Dilemanya tadi. Jadi kita harus memutuskan suatu permasalahan, kita menambah aturan, karena kita dihadapkan pada rasa kasihan, rasa tidak dan meningkat jauh. Itu merupakan sebuah tantangan
bergejolak di hati, sehingga apa yang sudah niatkan berbeda. Apakah kami tetap pada aturan, apakah kami harus memikirkan masa depan anak dengan rasa ikhlas siswa. Itu tantangan. Tentu ya, kita kadang bimbang ya antara harus adil, kasih dan kita juga memberikan masa depan anak sangat betul. Selanjutnya Ibu, di sini apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus di rumah? Misalnya, apakah menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Terkait dengan permasalahan yang tadi saya sampaikan tentang sesuatu pelaksanaan sendiri, awalnya kita kondisional, tapi kemudian karena mengingat itu masa untuk mencapai pada titik kenaikan kelas masih agak panjang, sehingga kami buat schedule jadwal. Jadi kapan kita masih menghadirkan orang tua, berapa kali kira-kira akan dihadirkan, dan kemudian kapan kita akan kumpul kembali dengan bapak ibu terkait dengan ada jadwal khusus, mengingat memang masa untuk pemutusan tersebut masih ada waktu. Itu kondisional ya. Jika bisa diselesaikan itu juga ya selesai. Jika memang keputusan dibaca. Baiklah Ibu, kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ini? Dalam pengambilan keputusan di rumah itu, saya tidak bisa sendiri, tidak memutuskan sendiri, tapi faktor-faktor tadi yang mendukung, yang support, yang menjadikan sebuah keputusan keputusan yang baik adalah adanya jadwal. Jadi kita nanti sampaikan kepada guru, kita musyawarahkan keputusan terbaik, dan sebuah keputusan yang final. Jadi terjadi, Seperti itu, memanfaatkan warga sekolah ya. saling membantu, memberikan masukan-masukan. Berkolaborasi itu ya. Pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan di Kemudian pertanyaan terakhirnya di rangkuman dari jadi ketika kita menghadapi kasus-kasus ini, kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih mengerti makna masih keputusan terbaik dari sebuah masalah itu menjadi pendewasaan buat kita. Ternyata pada maksudnya sebuah masalah itu tidak berdasar pada satu titik saja, masih ada hal-hal lain yang bisa mendorong untuk terjadinya penanganan seperti tadi. Maka ketika ada kasus kemudian aturannya tidak boleh, akan tetapi ada hal-hal lain yang terkait dengan ini yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa rasa itu, rasa kasihan, rasa memanusiakan anak seperti itu, agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang berguna, mempunyai masa depan, tidak putus sekolah, itu menjadi sebuah pembelajaran. Oh ternyata menjadi pemimpin itu harus selain adil juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan lain yang bisa membantu anak menjadi seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan. Ini dari 8 pertanyaan ini sudah menjawabnya dengan sangat baik, dan jawaban Ibunya tentu saja menjadi inspirasi saya sebagai pendidik ya. Semoga ke depan kelak dalam mengambil keputusan ini harus bijak, tentu saja memperhatikan tadi 3 prinsip, karakteristika dan 9 langkah pengambilan keputusan. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya hari ini. Alhamdulillah wawancara kita berjalan dengan lancar ya. Sama-sama, mudah-mudahan kita sampai dari CCTV, kemudian jalan-jalan kita semangat. Terima kasih. Saya juga pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.